Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Nadia dan Nick Johnston. Apa kabar nih untuk kalian semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Untuk video kali ini sesuai dengan judul, aku akan sharing tentang pengalaman aku dari awal urus supus visa Amerika sampai akhirnya visa aku on hand. Oke, jadi sebelumnya kalian boleh banget like dulu video ini, terus jangan lupa di subscribe karena akan ada info-info yang lain lagi mengenai imigran visa sesuai dengan pengalaman aku pribadi. Dan juga nanti kalau aku udah tinggal di Amerika, aku akan vlog lebih banyak lagi di sana, sharing ke kalian. Oke, untuk proses visanya kita langsung aja ya guys. Jadi itu saat di awal kita submit petisi namanya priority date, which is tanggal 11 April 2020. Nah, di sana itu kalau kalian masih bingung gimana sih caranya untuk submit petisi kita di awal, nah itu kalian nggak perlu bingung guys. Jadi kita bisa kirim petisi itu lewat online. Lewat online-nya ada di www.usg.gov. Nah, di sana juga udah ada keterangannya. Nanti kalian bisa buat akun di sana. Terus nanti akan ada pengarahan untuk download namanya form I-130. Terus kemarin juga aku sama Nick uploadnya buku nikah, akte kelahiran, mudah ditranslate ke penerjemah tersumpah, lalu foto nikah kita dan juga foto kita berdua, jadi 5x5 cm yang backgroundnya white gitu loh guys. Nah, untuk saat submit nanti kita akan diminta untuk bayar fee, itu fee-nya di 535. Nah, setelah itu kemarin aku tunggu dari tanggal 11 April itu sampai tanggal 23 April, akhirnya aku dapet NOA 1. NOA 1 itu apa sih, Nat? Oke, jadi NOA 1 itu adalah pemberitahuan kalau mereka itu udah terima petisi kita guys. Nah, jadi mereka akan kirim mail gitu, kayak surat gitu ke alamat di Amerika, dan juga mereka akan kirim email ke kita mengkonfirmasi bahwa mereka terima petisi kita, kayak gitu. Next, dari tanggal 23 April itu aku nunggu sekitar kurang lebih 8 bulan, which is tanggal 3 Desember, dimana akhirnya case aku direview ulang lagi sama mereka. Nah, aku taunya dari mana sih guys case aku tuh sampai mana? Jadi aku bisa ngecek ke websitenya USGS, karena saat kita terima email dari NOA pertama itu kita akan dikirimin yang namanya case receive number. Nah, di sana kita bisa cek untuk sampai mana sih case kita, kayak gitu. Setelah tanggal 3 Desember nih, akhirnya setelah lama banget, 8 bulan kurang lebih aku nunggu, akhirnya mereka buka case aku lagi, direview lagi, dan keesokan harinya, which is tanggal 4 Desember, akhirnya aku dapat NOA 2, yang artinya adalah petisi aku di-approve. Alhamdulillah, petisi aku sama Nick itu kemarin nggak sampai RVE. RVE itu adalah kalau misalnya ada dokumen yang kurang dari USGS, mereka akan minta kita untuk kirim, kayak gitu. Nah, setelah itu akhirnya tanggal 7 Desember USGS tuh kirim case aku ke NVC. NVC itu adalah National Visa Center. Nah, di sana juga aku taunya dari mana sih USGS sudah kirim case aku ke NVC. Jadi aku cek lagi di website USGS gitu. Setelah itu tanggal 8 Desembernya aku dapet welcoming email dari NVC. Itu isinya kayak hello, welcome, we receive your case, kayak gitu. Terus mereka juga kirimin kita link ke website CEAC namanya. Dan di email tersebut mereka cantumin case ID dan invoice ID aku, which is aku bisa untuk ngelanjutin next stepnya kayak gimana gitu. Nah, setelah aku login di websitenya CEAC menggunakan case ID dan juga invoice ID, di sana aku dan Nick bayar 2 fee. Yang pertama ada affidavit of support document, itu dari sisi Nicholas, dan juga bayar namanya civil document dari sisi aku. Nah, dari kita sudah bayar kedua fee ini, kita akan diminta untuk submit dokumen yang mereka minta gitu. Nah, dari sisi WNA, which is dari US citizen-nya, itu akan diminta form I-864, which is affidavit of support yang diisi oleh spouse or fiancé kita yang US citizen.
dan juga Federal Income Tax Return and Transcript, dan Form W2 Wage or Tax Statement. Nah, kalau kalian bingung itu apaan sih? Jadi kalian nggak perlu khawatir karena pasangan kalian pasti tahu itu apa. And then dari kan udah bayar civil document, ini sekarang giliran aku untuk submit dari sisi civil document, right? Nah, dari civil document, aku di sana upload beberapa dokumen yang diminta oleh NVC. Di sana aku upload submit DS260 yang dimana kita bisa download formnya di website tersebut. And then untuk paspor Indonesia itu juga aku translate ke bahasa Inggris, which is pakai penerjemah tersumpah yang diakui oleh Kedutaan Amerika. Lalu foto terbaru 5x5 cm white background, and then book marriage certificate yang udah aku translate juga. Terus police certificate itu kalau misalnya kalian pernah tinggal di luar negeri, which is tidak di Indonesia, kalian wajib banget untuk upload yang namanya police certificate. Nah, karena selama ini aku nggak pernah hidup di luar negeri, jadi aku cuman upload kayak statement gitu dari websitenya mereka yang menyatakan bahwa kalau misalnya kita selama ini hidup di Indonesia, kita nggak perlu submit police certificate kayak gitu. Lalu setelah itu kan kita sudah upload semua dokumen yang diminta oleh NVC, dan ternyata nih aku sama Nick dikirimin message gitu sama NVC. Jadi mereka tuh minta tambahan dokumen lagi gitu loh, dan itu kita dikirim message-nya tanggal 4 Februari 2021 yang menyatakan kalau mereka tuh minta transkrip suami aku gitu. And then kita submit. Setelah itu untuk transkrip sendiri itu ada websitenya guys, jadi bisa di download di sana. Dan kemarin itu kita dapetnya kurang lebih 5 hari. Nick dikirimin oleh bagian transkripnya gitu. Lalu kita submit transkrip tanggal 12 Februari kan, and then setelahnya keesokan harinya udah DQ, which is document qualify, yang dimana semua dokumen kita itu qualify. Jadi kita nggak perlu upload lagi kalau misalnya mereka minta apa, karena itu udah qualify, dan kita cuma tunggu interview letter dan juga medical check up. Dan aku kemarin nunggunya kurang lebih 3 bulan ya sampai dikirimin interview letter sama US Embassy di Jakarta. Itu aku kan kemarin DQ-nya tanggal 13 Februari. Lalu aku dikirimin interview letter tanggal 6 April 2021. Kurang lebih lah ya 2 bulan. Lalu di sini aku happy banget guys. Tapi karena waktu kemarin kan sempet itu pas karena ada larangan mudik, jadinya agak ribet juga kan traveling. Akhirnya aku memutuskan untuk reschedule interview aku. Nah, setelah itu aku reschedule-nya tanggal 18 Juni, dan untuk reschedule-nya sendiri nanti ada websitenya tersendiri. Nanti kalian bisa banget baca blog aku, di sana aku udah cantumin untuk link-linknya di setiap stepnya gitu. Nah, akhirnya sebulan sebelum tanggal interview aku, itu which is tanggal 18 Juni, aku langsung WhatsApp RS Premier Bintaro untuk buat temu janji medical check up aku, yaitu tanggal 3 Juni 2021. Nah, untuk apa aja sih persyaratan dan juga medical check up-nya apa aja, itu aku akan buatin di video yang lainnya. 18 Juni 2021, the day of my interview, dan aku deg-degan banget guys. Jadi sepanjang perjalanan itu dari hotel sampai US Embassy itu kayak nggak tenang gitu loh, dan aku sampai ngecek dokumen-dokumen aku berkali-kali, cuman make sure aja kalau misalnya aku nggak ketinggalan gitu satupun. Dan akhirnya ya interview aku berjalan lancar, lalu visa aku approve, lalu seminggu setelah interview aku dapat visa aku, mereka kirim ke FedEx di Bali dan aku ambil di kantor Bali kayak gitu. Nah, untuk penjelasan lengkapnya nih mengenai medical check up-nya aku kayak gimana sih prosesnya, persyaratannya apa aja, terus aku tesnya apa aja, dan juga pengalaman aku saat interview ditanyain apa aja, nanti aku akan buat di video yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan
nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info penting dari aku mengenai keimigrasian Amerika, dan juga untuk info-info yang lainnya mengenai green card, terus social security number, and then driver license kayak gitu. So juga aku akan sharing nanti kehidupan aku di Amerika sama Nick. Ya, dan masih banyak lagi guys yang aku pikirin apa aja yang mau aku sharing ke kalian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan nih, jangan lupa di komen ya di bawah, nanti insya Allah aku kalau bisa jawab aku akan bantu. Dan kebetulan aku juga punya blog mengenai proses support visa ini dari awal aku kirim petisi sampai visa on hand. So kalian nanti bisa banget dibaca. Kalau misalnya vlog aku ini kurang jelas, kalian bisa banget baca blog aku. Di sana aku ngejelasin jelas banget, details banget ya guys. Dan aku juga cantumin untuk linknya di setiap stepnya itu apa, untuk apa kayak gitu. Dan ya itu aja sih. Nanti linknya aku akan cantumin di description box. So yeah, thank you so much for watching. Have a good day.